Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Dina duduk di kursi rotan yang berada di teras rumahnya sore itu. Angin berhembus pelan, menggerakkan helai-helai rambutnya yang keluar dari kerudung sederhana berwarna krem yang ia kenakan. Di pangkuannya ada sebuah buku catatan yang sebagian besar halamannya berisi daftar belanja harian, catatan pengeluaran, serta beberapa resep masakan yang ia pelajari dari ibu mertuanya. Tangannya sibuk mencoret beberapa angka, menghitung kembali sisa uang belanja yang diberikan oleh suaminya, Ferry. Rumah yang mereka tinggali tidaklah besar, namun cukup nyaman untuk sepasang suami istri muda. Dindingnya dicat warna putih gading, perabotan sederhana, dan suasana yang terasa hangat karena Dina selalu berusaha merawatnya dengan penuh cinta. Dari dalam terdengar suara ketel air yang mendidih, tanda teh yang ia siapkan sebentar lagi siap dihidangkan. Dina menghela napas panjang. Sejak menikah dengan Ferry, hidupnya banyak berubah. Ia yang dulu gadis desa sederhana kini menjadi bagian dari keluarga besar yang cukup terpandang di kota. Ferry adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya sudah lama tiada, dan ibunya menjadi sosok yang sangat disegani, baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar. Pertemuan Dina dengan Ferry terjadi beberapa tahun lalu, ketika ia masih bekerja di sebuah toko buku kecil. Ferry yang saat itu sedang mencari referensi untuk pekerjaannya, datang dan membeli beberapa buku. Dari situlah perkenalan mereka dimulai. Ferry tertarik pada kesederhanaan Dina, pada senyumnya yang tulus, dan sikapnya yang selalu tenang. Hubungan itu berlanjut hingga akhirnya mereka menikah dengan restu keluarga. Namun, memasuki kehidupan rumah tangga, Dina mulai menyadari perbedaan besar di antara dirinya dan Ferry. Meski awalnya penuh cinta dan kehangatan, lambat laun muncul perasaan asing yang sulit ia jelaskan. Sore itu, Ferry baru saja pulang kerja. Suara pintu pagar besi terdengar berderit ketika dibuka, diikuti langkah kaki yang tergesa. Dina segera menutup buku catatan di pangkuannya, menyambut suaminya dengan senyum. "Selamat datang, Mas," ucapnya lembut. Ferry hanya mengangguk singkat sambil meletakkan tas kerjanya di sofa ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, kemeja putih yang dikenakan sedikit kusut, dan dasi dilepas begitu saja lalu dibiarkan tergeletak di meja. Dina bangkit, mengambilkan segelas air putih, lalu meletakkannya di depan suaminya. "Capek ya, Mas?" tanyanya hati-hati. "Biasa," jawab Ferry singkat, meneguk air tanpa menatap istrinya. Dina menatap wajah suaminya dengan perasaan bercampur. Ada kerinduan, ada pula kegelisahan. Sejak beberapa bulan terakhir, sikap Ferry berubah. Ia semakin jarang bercengkerama, jarang bercerita, bahkan sering pulang larut malam. Dina mencoba mengerti dengan kesibukan pekerjaan Ferry, tetapi hatinya tak bisa menolak rasa sepi yang semakin menggerogoti. Meski begitu, Dina tidak pernah mengeluh di depan suaminya. Ia percaya, setiap rumah tangga memiliki ujian, dan tugasnya sebagai istri adalah menjaga keharmonisan dengan sabar. "Mas, aku buatkan teh hangat." "Ya," ucap Dina, beranjak ke dapur tanpa menunggu jawaban. Ferry hanya menggumam pelan. Di dapur, Dina menyiapkan cangkir, menuang teh yang tadi ia seduh, menambahkan sedikit gula, lalu membawanya ke ruang tamu. Ia meletakkan cangkir itu di meja dengan hati-hati. "Ini tehnya, Mas." Sahut Ferry, masih menatap layar ponselnya. Dina duduk kembali di kursi, berusaha mencairkan suasana. "Besok kita ke rumah ibu, kan? Katanya Mbak Rina juga pulang, jadi kumpul semua." Ferry menghela napas. "Iya, nanti aku lihat jadwal dulu." Jawaban itu membuat Dina sedikit kecewa. Kunjungan ke rumah ibu mertua selalu menjadi momen penting. Selain karena ia menyayangi mertuanya, Dina juga merasa tenang setiap kali berada di sana. Ibu mertua selalu memperlakukannya dengan baik, bahkan seringkali membelanya ketika ada anggota keluarga lain yang bersikap sinis. Malam semakin larut. Setelah makan malam bersama, Ferry segera masuk ke kamar dan tidur lebih cepat dari biasanya. Dina membereskan meja makan, mencuci piring, lalu duduk di ruang tengah sambil menonton televisi dengan suara kecil. Sesekali ia melirik kamar, berharap suaminya keluar dan mengajaknya berbicara. Namun yang terdengar hanya dengkuran halus. Keesokan paginya, Dina bangun lebih awal.
Seperti biasa, ia menyiapkan sarapan, menata pakaian kerja suaminya, dan memastikan semua keperluan Ferry siap. Saat Ferry keluar kamar mandi, Dina menyambutnya dengan senyum hangat. "Mas, sarapannya sudah siap. Ada nasi goreng sama telur dadar." Ferry duduk, menyantap makanan tanpa banyak bicara. Dina berusaha mengajak berbicara, menanyakan hal-hal ringan, tapi hanya mendapat jawaban singkat. Ia mencoba untuk tidak tersinggung, meski dalam hati ada rasa getir. Setelah Ferry berangkat kerja, Dina melanjutkan rutinitasnya. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, lalu pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan harian. Di pasar, ia sudah dikenal oleh banyak pedagang. Mereka sering menyapa ramah, bahkan menawarkan harga miring karena tahu Dina selalu sopan dan jujur. "Bu Dina, ini sayur segarnya baru datang. Ambil, Bu. Murah aja untuk sampean," kata salah satu pedagang sambil menyodorkan kantong plastik berisi kacang panjang dan wortel. Dina tersenyum. "Terima kasih ya, Pak. Boleh, saya ambil sedikit." Sikapnya yang ramah membuat banyak orang menyukainya. Meski hidupnya tidak bergelimang harta, Dina merasa cukup dengan apa yang ia punya. Menjelang siang, Dina berkunjung ke rumah ibu mertuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Rumah itu jauh lebih besar dan mewah dibandingkan rumah Dina. Halamannya luas dengan taman terawat, pintu kayu jati yang kokoh, serta ruang tamu yang dipenuhi perabot mahal. Begitu masuk, Dina langsung disambut oleh ibu mertua yang sedang duduk di kursi goyang. Wajah wanita paruh baya itu penuh wibawa, tapi sorot matanya lembut. "Dina, nak, kamu datang sendirian? Ferry mana?" tanya ibu mertua. "Ferry masih kerja, Bu. Katanya belum bisa pulang cepat," jawab Dina sopan, menunduk hormat. Ibu mertua menghela napas, lalu menggenggam tangan Dina. "Kamu sabar, ya, nak. Ibu tahu kamu sudah berusaha jadi istri yang baik. Jangan terlalu dipikirkan kalau Ferry sibuk. Laki-laki kadang memang begitu." Dina tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. "Iya, Bu. Saya akan berusaha sabar." Di rumah itu, Dina selalu merasa lebih dihargai. Ipar-iparnya memang kadang memandang rendah karena latar belakang keluarganya yang sederhana, tapi ibu mertua selalu membelanya. Itulah sebabnya Dina begitu menyayangi wanita itu, menganggapnya sebagai sosok ibu kedua. Hari itu, Dina membantu menyiapkan makan siang bersama pembantu rumah tangga. Ia terbiasa memasak di rumah mertua, karena tahu ibu mertuanya suka makanan buatan tangannya. Mereka makan bersama, dan obrolan ringan membuat suasana hangat. Ketika sore tiba, Dina pamit pulang. Ibu mertua menepuk pundaknya lembut. "Hati-hati di jalan, nak. Jangan sungkan kalau ada apa-apa. Ibu selalu di sini untukmu." Perjalanan pulang terasa berat bagi Dina. Ia menatap jalanan dengan pikiran penuh, memikirkan suaminya, pernikahannya, dan masa depannya. Namun, setiap kali rasa putus asa muncul, ia mengingat kata-kata ibu mertua yang selalu menenangkan. Malam itu, Ferry kembali pulang larut. Dina tidak banyak bertanya, hanya menyiapkan makan malam yang sudah ia hangatkan berkali-kali. Ferry makan dengan cepat, lalu masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Dina duduk sendirian di meja makan, menatap piring kosong, merasa hampa. Ia tidak tahu sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini. Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak ingin mengecewakan ibu mertuanya. Bagi Dina, menjaga pernikahannya dengan Ferry adalah bentuk bakti kepada wanita yang sudah menerimanya sebagai menantu. Pagi itu Dina terbangun lebih awal seperti biasa. Jam dinding di ruang tengah baru menunjukkan pukul 5. Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan di halaman kecil depan rumah. Dina melangkah ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan sarapan. Telur, tempe goreng, dan sambal sederhana sudah cukup baginya untuk membuat meja makan terlihat hangat. Ia tahu Ferry akan berangkat kerja sekitar pukul 7. Jadi semua harus selesai sebelum itu. Tangannya cekatan mengiris bawang, menumis bumbu, lalu menanak nasi. Aroma masakan mulai memenuhi rumah. Sesekali Dina melirik pintu kamar, mendengarkan suara air mengalir dari kamar mandi. Ferry sudah bangun, tapi ia tidak mendengar suara khas suaminya yang dulu sering bersenandung kecil saat mandi. Sekarang, semua terasa dingin dan datar. Saat Ferry keluar dengan handuk melilit pinggang,
Dina buru-buru menuang teh panas ke dalam cangkir. "Mas, sarapannya sebentar lagi siap," ucapnya sambil tersenyum. Ferry hanya mengangguk singkat. Ia membuka lemari pakaian, mengambil kemeja biru muda, lalu mengenakannya dengan cepat. Dina memperhatikan gerakan suaminya, ada jarak yang makin lama makin terasa. Dulu, Ferry selalu meluangkan waktu bercanda sebelum berangkat kerja, bahkan kadang merayu kecil untuk membuat suasana hangat. Tapi kini, semuanya hilang. Mereka duduk di meja makan. Dina mencoba mencairkan suasana. "Mas, aku kepikiran buat coba resep kue baru. Kalau jadi, nanti aku bawain ke rumah ibu, biar dimakan sama yang lain." Ferry menatap piringnya sebentar lalu kembali menunduk. "Terserah kamu aja." Jawaban itu membuat dada Dina sesak, tapi ia tetap tersenyum. Ia tahu memaksa bicara hanya akan membuat Ferry kesal. Setelah sarapan, Ferry bergegas mengambil tas kerjanya. Dina mengantarkan sampai pintu, lalu melambaikan tangan meski Ferry tidak menoleh. Ia berdiri cukup lama di depan rumah, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Hari-hari belakangan memang terasa berbeda. Dina sering mendengar gosip samar dari tetangga bahwa Ferry sering terlihat keluar malam bersama seorang wanita. Mereka tidak berani mengatakan terang-terangan, hanya menyindir dengan kata-kata samar. Dina berusaha menutup telinga, tapi hatinya gelisah. Untuk mengusir rasa sepi, Dina sibuk mengurus rumah. Ia membersihkan halaman, menata pot bunga, lalu mencuci pakaian. Semua ia lakukan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah kesibukan itu bisa mengalihkan pikirannya dari kegalauan. Menjelang siang, Dina duduk di ruang tamu, membuka album foto pernikahan mereka. Gambar-gambar bahagia dengan senyum lebar Ferry membuat matanya panas. Ia teringat masa-masa awal ketika mereka masih penuh cinta, penuh harapan. Kini, semuanya terasa seperti bayangan yang perlahan memudar. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama ibu mertua muncul di layar. Dina segera mengangkat. "Halo, Bu." "Dina, apa kabar, Nak? Kamu di rumah?" Suara ibu mertua terdengar hangat. "Iya, Bu. Saya di rumah. Kalau sempat, sore nanti main ke rumah ya. Ada beberapa hal yang ingin ibu bicarakan. Sekalian makan malam di sini." "Baik, Bu. Nanti saya ke sana." Setelah telepon ditutup, Dina merasa sedikit lega. Setiap kali bersama ibu mertua, hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu wanita itu selalu ada di sisinya. Sore harinya, Dina mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua dan kerudung senada. Ia naik angkot menuju rumah ibu mertua. Setibanya di sana, suasana rumah besar itu terasa ramai. Beberapa saudara iparnya sudah berkumpul. Dina menyapa satu persatu dengan sopan, meski sebagian hanya membalas kadarnya. Ibu mertua menyambutnya dengan senyum. "Dina, sini Nak, duduk di samping ibu." Dina duduk dengan tenang, membantu menyiapkan teh untuk para tamu keluarga. Obrolan berlangsung ramai. Namun seringkali Dina merasa dirinya seperti orang luar. Beberapa iparnya membicarakan bisnis, gaya hidup, dan hal-hal yang tidak bisa ia ikuti. Ia hanya tersenyum sopan, mendengarkan tanpa banyak bicara. Di sela-sela obrolan, Dina mendengar salah satu iparnya berbisik pada yang lain. Katanya si Ferry sekarang makin sukses. "Yah, tapi kok jarang banget bawa istrinya kalau ada acara." Bisikan itu jelas diarahkan kepadanya. Dina pura-pura tidak mendengar, meski hatinya perih. Ibu mertua yang duduk di sebelahnya melirik tajam ke arah iparnya itu, lalu menggenggam tangan Dina seolah memberi kekuatan. Malam itu, setelah makan malam bersama, ibu mertua meminta Dina tinggal sebentar di ruang tamu. "Dina, kamu sabar ya. Ibu tahu akhir-akhir ini Ferry berubah. Tapi kamu jangan menyerah. Kamu masih muda, masih bisa banyak berdoa. Ingat, rumah tangga itu memang butuh perjuangan." Dina mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Saya akan coba, Bu. Selama ini saya berusaha, tapi kadang hati saya lelah." Ibu mertua menepuk pundaknya. "Ibu percaya kamu kuat. Jangan khawatir, ibu selalu ada untukmu." Sepulang dari rumah mertua, Dina berjalan pelan di pinggir jalan. Lampu-lampu jalanan redup, angin malam menusuk kulit. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan tangis. Hatinya semakin yakin, ada sesuatu yang disembunyikan Ferry.
Namun ia tidak tahu harus mulai dari mana mencari kebenaran. Keesokan harinya, saat Dina berbelanja ke pasar, ia kembali mendengar desas-desus. Seorang pedagang sayur menatapnya dengan tatapan iba. "Bu Dina, saya sering lihat Mas Ferry di kafe dekat perempatan. Sama seorang perempuan muda. Mungkin rekan kerja, ya?" ucapnya hati-hati. Dina tersenyum pahit. "Mungkin saja, Pak. Saya tidak tahu." Ia pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ia menatap meja makan kosong, kursi kosong, dan ruang tamu sepi. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Namun di dalam hatinya, ia bersumpah akan tetap kuat, apapun yang terjadi. Pagi itu sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar, menerangi wajah Dina yang masih duduk di tepi ranjang. Ia sudah bangun sejak subuh, menunaikan sholat, lalu menyiapkan sarapan. Namun hingga sekarang, Ferry belum juga keluar kamar mandi. Dina menatap jam dinding, sudah lewat pukul 7. Biasanya, Ferry sudah siap berangkat kerja pada jam segini. Suara pintu kamar mandi terbuka, Ferry keluar dengan kemeja setengah dikancingkan. Wajahnya tampak lelah, mata sayu seakan kurang tidur. Dina segera bangkit, merapikan dasi suaminya. "Mas, kamu kelihatan capek sekali. Semalam tidurnya larut, ya?" tanyanya dengan lembut. Ferry menghindar, menepis pelan tangan Dina. "Aku bisa sendiri." Dina terdiam, lalu tersenyum kecil. "Aku sudah buat sarapan. Ada bubur ayam, aku tahu kamu suka." "Aku nggak sempat. Aku harus langsung berangkat. Ada rapat pagi ini," jawab Ferry singkat, meraih tas kerjanya lalu berjalan keluar rumah. Dina hanya berdiri mematung, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Hatinya terasa kosong. Ia kembali masuk, duduk di kursi makan, menatap bubur ayam yang masih hangat dengan sendok yang belum tersentuh. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Ferry semakin jarang makan di rumah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Dina berusaha bertanya. Namun setiap kali ia membuka mulut, yang keluar hanya kemarahan dari Ferry. Suatu malam, saat Dina memberanikan diri menunggu Ferry di ruang tamu hingga lewat tengah malam, ia mendengar suara pintu pagar berderit. Ferry masuk dengan langkah gontai. Dina berdiri menyambutnya. "Mas, kamu baru pulang? Aku khawatir sekali." "Kenapa harus khawatir? Aku bukan anak kecil. Aku tahu pulang," jawab Ferry dengan nada ketus. "Tapi, Mas setidaknya beri kabar. Aku di rumah menunggu, khawatir kalau ada apa-apa." Ferry meletakkan tasnya dengan keras di meja. "Kamu ini cerewet sekali. Aku capek. Dina, jangan bikin aku tambah pusing." Dina terdiam. Bibirnya gemetar ingin membalas, tapi ia menahan diri. Ia memilih menunduk, meski hatinya terluka dalam. Keesokan harinya, Dina berkunjung ke rumah ibu mertua. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab. Ibu mertua segera menyadari hal itu. "Dina, kamu kenapa? Ada masalah sama Ferry?" tanyanya penuh perhatian. Dina berusaha tersenyum. "Enggak, Bu. Cuma kurang tidur saja." Namun ibu mertua tidak percaya. Ia menggenggam tangan Dina erat. "Nak, kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri. Ibu tahu akhir-akhir ini Ferry berubah. Kamu jangan takut cerita sama ibu." Air mata Dina akhirnya jatuh. Ia menangis di pangkuan ibu mertua, menumpahkan isi hatinya. "Bu, aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Tapi Ferry semakin menjauh. Aku nggak tahu salahku di mana." Ibu mertua mengusap rambut Dina lembut. "Sabar, Nak. Kadang laki-laki memang begitu. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Lupa bahwa ada istri yang menunggu di rumah. Kamu jangan menyerah. Terus berdoa, terus berusaha. Ibu yakin, Ferry masih sayang sama kamu, hanya saja dia sedang lalai." Kata-kata itu sedikit menenangkan Dina. Ia pulang dengan hati lebih ringan, meski bayangan keretakan masih membayang. Di rumah, Dina mencoba lebih perhatian. Ia menyiapkan makanan kesukaan Ferry, merapikan rumah lebih telaten, bahkan mulai mengenakan pakaian yang lebih rapi dan wangi agar suaminya senang. Namun semua itu terasa sia-sia. Ferry tetap dingin, tetap cuek,
Tetap seolah-olah rumah hanyalah tempat singgah untuk tidur. Suatu malam, Dina memberanikan diri masuk ke kamar saat Ferry sedang sibuk dengan ponselnya. "Mas, aku ingin bicara." "Apa lagi?" Ferry tidak mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. "Aku merasa kita makin jauh. Aku kangen masa-masa kita dulu. Kita jarang ngobrol, jarang ketawa bareng. Aku takut kehilangan kamu, Mas." Ferry menatapnya sekilas lalu menghela napas. "Dina, jangan lebay. Aku masih di sini kan? Aku masih pulang ke rumah. Itu sudah cukup." "Bukan begitu, Mas. Aku butuh kamu, aku butuh kehadiranmu. Aku ingin kita seperti dulu lagi." Ferry meletakkan ponsel di meja, lalu menatap Dina dengan tatapan dingin. "Aku sudah capek dengan omongan ini. Kalau kamu nggak bisa terima keadaanku, terserah kamu mau apa. Aku nggak punya waktu untuk drama." Dina merasa dadanya sesak. Ia menunduk, menahan tangis agar tidak pecah di depan Ferry. Ia tahu percuma memaksa, percuma berharap jawaban manis. Hari-hari berlalu dengan rasa sepi yang semakin pekat. Dina tetap menjalani rutinitas, namun semuanya terasa hambar. Ia hanya menemukan sedikit penghiburan ketika bersama ibu mertua. Di sisi lain, keluarga besar mulai memperhatikan perubahan Ferry. Dalam beberapa acara keluarga, Ferry sering absen. Jikapun hadir, ia datang sendiri tanpa Dina. Hal ini menimbulkan bisikan-bisikan di antara saudara-saudara Ferry. "Kenapa Ferry jarang bawa istrinya ya? Katanya mereka baik-baik saja, tapi kok kelihatannya renggang." Bisikan itu sampai ke telinga Dina. Ia hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun di dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Malam itu, Dina duduk di teras sendirian. Angin malam berhembus dingin. Ia menatap langit gelap tanpa bintang, merasa hidupnya ikut gelap. Dalam diam, ia berdoa lirih, berharap Tuhan menguatkan hatinya, berharap rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Malam itu hujan turun cukup deras. Butiran air membasahi kaca jendela kamar Dina, menciptakan suara ritmis yang biasanya menenangkan. Namun entah mengapa, malam ini suara hujan justru membuat Dina semakin sulit tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah lampu meja yang temaram. Pikirannya kembali melayang pada pertemuan keluarga kemarin, obrolan singkat dengan suaminya, dan terutama bayangan wajah Ferry yang akhir-akhir ini terasa semakin jauh darinya. Sudah beberapa bulan belakangan Dina merasakan ada jarak. Bukan hanya soal perhatian kecil yang mulai jarang ia dapatkan, tapi juga sikap dingin Ferry yang perlahan-lahan membuatnya merasa seperti orang asing dalam rumahnya sendiri. Jika dulu mereka sering berbincang hingga larut malam, sekarang Ferry lebih banyak tenggelam dalam ponselnya atau alasan pekerjaan yang tak ada habisnya. Dina berusaha memahami, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya karena Ferry terlalu lelah. Namun semakin lama, semakin ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Keesokan harinya, Dina bangun lebih awal. Ia masuk ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, roti panggang, dan segelas susu. Biasanya, saat Dina menyajikan sarapan, Ferry akan duduk di meja makan sambil membuka koran atau memeriksa email. Tapi pagi itu, Ferry justru sudah bersiap-siap dengan jas rapi dan parfum yang menyengat. "Pagi, Mas," sapa Dina pelan sambil berusaha tersenyum. "Pagi," jawab Ferry singkat tanpa menoleh, sibuk merapikan dasinya di depan cermin ruang tamu. "Aku sudah buat sarapan. Ayo makan dulu sebelum berangkat." "Enggak usah. Aku ada janji meeting pagi ini." "Sudah telat kalau masih duduk sarapan," ucap Ferry sambil meraih kunci mobilnya. Dina terdiam. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia hanya bisa menatap punggung suaminya yang melangkah cepat keluar rumah. Suara pintu tertutup terdengar begitu berat di telinganya. Dina duduk di meja makan, menatap kursi kosong di depannya. Sepiring telur dadar yang masih hangat seakan mengejeknya. Ia menarik napas panjang, mencoba menelan perasaan sesak yang menumpuk di dadanya. Perlahan ia mengambil piring itu, lalu memakannya seorang diri. Rasa makanan yang biasanya lezat, kini hambar tanpa teman bicara. Hari itu Dina memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya. Ia merasa butuh suasana lain, mungkin berbincang dengan mertua bisa sedikit mengurangi beban pikirannya. Sesampainya di sana, rumah besar itu terasa sepi.
Hanya ada asisten rumah tangga yang sedang menyapu halaman. Ibu ada di dalam, Bu Dina, ucap asisten itu sambil tersenyum ramah. Dina masuk ke ruang tengah, dan benar saja, ibu mertua, Nyonya Ratna, sedang duduk di kursi goyang sambil membaca buku doa. Wajahnya teduh, meski gurat usia terlihat jelas. Dina menghampiri dengan sopan, mencium tangan mertuanya. Dina, tumben datang pagi-pagi begini. Ferry nggak ikut? Tanya Nyonya Ratna lembut. Ferry sibuk, Bu. Dia ada meeting katanya. Jawab Dina lirih. Nying. Ratna menatap menantunya sejenak, seolah bisa membaca kegelisahan yang disembunyikan Dina. Ia tersenyum samar, lalu menepuk tangan Dina. Kamu kelihatan capek. Nak, ada apa? Sejak kapan menantu cantikku ini terlihat murung? Dina menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, sulit sekali mengungkapkan perasaan tak enaknya tentang Ferry, apalagi kepada ibu mertuanya sendiri. Namun tatapan penuh kasih dari wanita tua itu membuat hatinya luluh. Aku cuma merasa Ferry akhir-akhir ini sibuk sekali, Bu. Susah sekali diajak bicara. Aku takut ada sesuatu yang aku nggak tahu, ucap Dina dengan suara bergetar. Nying. Ratna menarik napas panjang. Ia tahu anaknya, Ferry, bukanlah sosok yang mudah ditebak. Sejak muda, Ferry sering menyimpan masalahnya sendiri. Tapi kali ini, Nyonya Ratna merasa ada hal yang lebih serius. Dina, kamu sabar, ya. Namanya rumah tangga pasti ada pasang surutnya. Kalau kamu ada masalah sama Ferry, jangan dipendam. Coba bicara baik-baik. Jangan sampai prasangka menguasai hati, ujar Nyonya Ratna lembut. Dina mengangguk, meski hatinya masih diliputi ragu. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Ferry makin sering pulang larut malam. Bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur di luar kota. Dina berusaha percaya. Tapi setiap kali ia mencium aroma parfum berbeda di kemeja Ferry atau melihat ponselnya yang begitu dijaga ketat, hatinya bergetar hebat. Suatu sore, Dina memutuskan untuk memberanikan diri. Saat Ferry baru pulang, Dina menyambutnya dengan hati-hati. Mas, kita bisa bicara sebentar? Tanyanya. Capek, Din. Besok aja, ya? Jawab Ferry cepat sambil melepas jasnya. Sebentar saja. Aku cuma pengen tahu. Apa ada yang salah dengan aku? Mas berubah banget belakangan ini. Aku merasa Mas menjauh. Ferry terdiam, wajahnya sedikit tegang. Tapi hanya sebentar. Ia tersenyum kaku lalu menepuk bahu Dina. Kamu terlalu banyak mikir. Aku cuma sibuk kerja. Itu aja. Jangan berprasangka macam-macam. Ucapnya, lalu masuk ke kamar mandi. Dina berdiri terpaku. Jawaban itu sama sekali tidak menenangkan. Justru semakin meneguhkan firasatnya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Ferry. Beberapa minggu kemudian, undangan resmi untuk pembacaan wasiat Nyonya Ratna akhirnya datang. Surat itu dikirim oleh pengacara keluarga, lengkap dengan tanggal dan tempat. Dina membaca undangan itu dengan tangan bergetar. Bukan hanya karena acara itu penting, tapi juga karena ia merasakan firasat buruk. Malam sebelum hari pembacaan wasiat, Dina duduk di beranda rumah sendirian. Hatinya campur aduk. Ia membayangkan bagaimana besok akan mempertemukan seluruh keluarga besar, termasuk Ferry. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Atau justru rahasia-rahasia yang selama ini disembunyikan perlahan mulai terbongkar? Hari pembacaan wasiat akhirnya tiba. Pagi itu, Dina bangun lebih awal dari biasanya. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah yang memenuhi halaman rumah. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Wajah pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata menunjukkan betapa kurang tidurnya ia belakangan ini. Dina merapikan kerudung yang dikenakannya, mencoba menutupi segala kegelisahan dengan penampilan yang anggun. Ia memilih gamis biru tua dengan motif sederhana. Tidak terlalu mencolok, tapi tetap terlihat rapi. Dina tahu, acara hari ini akan mempertemukan banyak orang, termasuk keluarga besar yang jarang ia jumpai. Lebih dari itu, ia merasa hari ini akan menentukan arah hidupnya ke depan. Ketika keluar dari kamar, Ferry sudah bersiap dengan jas abu-abu yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Dina sempat menatapnya lama, berharap Ferry akan mengajaknya berangkat bersama.
Namun pria itu hanya menoleh sekilas. Kamu berangkat duluan aja, Din. Aku ada yang harus diurus sebentar. Nanti nyusul, ucapnya singkat. Dina terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Pada akhirnya, ia hanya mengangguk, lalu mengambil tas kecilnya. Perjalanan menuju rumah besar peninggalan nyonya Ratna terasa panjang. Mobil yang Dina tumpangi melaju melewati jalanan kota yang ramai, namun suasana di dalam hatinya sunyi. Ia menatap keluar jendela, melihat toko-toko mulai buka, anak-anak sekolah berlari kecil di trotoar, dan orang-orang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dunia seakan berjalan normal, sementara ia sedang melangkah menuju sesuatu yang belum pasti. Sesampainya di rumah besar itu, halaman sudah dipenuhi mobil-mobil mewah. Dina menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Di ruang tamu, beberapa kerabat sudah berkumpul. Mereka berbicara dengan nada pelan, sebagian hanya duduk dengan wajah serius. Suasana formal yang penuh kehati-hatian langsung menyergap Dina begitu ia masuk. Dina, kemari, nak. Panggil salah satu bibi mertua, Bu Lastri, dengan senyum ramah. Dina menghampiri dan menyalami satu persatu kerabat yang ada. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri. Matanya sesekali melirik pintu masuk, berharap melihat Ferry datang. Namun yang ditunggu belum juga muncul. Tak lama kemudian, seorang pria paruh-baya dengan jas hitam rapi masuk ruangan. Semua orang berdiri menyambut. Ia adalah Pak Surya, pengacara keluarga yang sudah lama dipercaya Nyonya Ratna. Kehadirannya menandakan acara akan segera dimulai. Namun sebelum Pak Surya membuka map berisi dokumen, suara gaduh terdengar dari arah pintu. Semua kepala menoleh. Dina menahan napas ketika melihat Ferry akhirnya datang. Tapi yang membuatnya tercekat bukanlah kedatangan suaminya, melainkan sosok yang berjalan di sampingnya. Seorang wanita muda dengan wajah cantik, mengenakan gaun sederhana tapi elegan, menggendong seorang bayi mungil di pelukannya. Senyum tipis terukir di wajah wanita itu, seakan tak peduli pada tatapan tajam semua orang di ruangan. Langkah Dina terasa goyah. Ia merasakan darahnya berdesir hebat. Wajahnya memanas. Ia ingin berteriak, ingin bertanya, tapi bibirnya keluh. Semua mata kini tertuju pada Ferry, pada wanita itu, dan bayi kecil yang tenang dalam gendongan. Kerabat-kerabat yang hadir saling berbisik. Ada yang menutup mulut menahan keterkejutan, ada yang menatap dengan ekspresi tak percaya. Suasana ruangan yang tadinya formal kini dipenuhi bisikan-bisikan tajam. Dina hanya bisa duduk terpaku. Jantungnya berdetak kencang, seakan ingin pecah. Dalam hati ia bertanya-tanya, sejak kapan suaminya membawa wanita itu? Dan siapa bayi yang begitu tenang dalam pelukan? Ferry melangkah dengan wajah datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menarik kursi dan duduk di samping wanita itu, tanpa sekalipun menoleh ke arah Dina. Pak Surya terbatuk kecil, berusaha menenangkan suasana. Baik, kita semua sudah berkumpul. Mari kita mulai pembacaan wasiat almarhumah Ibu Ratna. Mohon tenang. Dina menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang nyaris jatuh. Dalam hati, ia tahu, hari ini bukan hanya tentang warisan. Ini adalah hari di mana kebenaran akan perlahan terkuak. Ruangan besar itu mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Pak Surya yang mulai membuka map coklat berisi lembaran dokumen. Suara kertas yang ditarik dari map terdengar jelas, seperti gema kecil yang memecah kesunyian. Dina duduk kaku di kursinya, matanya merah menahan tangis. Ia berusaha menjaga wibawanya di depan keluarga besar, meski hatinya hancur berkeping-keping. Di seberang ruangan, Ferry duduk dengan wajah datar, seolah tak peduli pada tatapan heran dan sinis yang dilemparkan kerabat. Wanita di sampingnya, yang belum Dina ketahui namanya, tersenyum samar sambil menunduk, sesekali mengelus kepala bayi mungil di pangkuannya. Bisikan kecil mulai terdengar dari beberapa keluarga. Itu siapa sebenarnya? Anaknya Ferry kah? Astaga! Kasihan Dina, istrinya? Dina mendengar bisikan-bisikan itu. Hatinya seperti diremas. Ia menunduk, menggenggam erat ujung jilbabnya, berusaha agar air matanya tidak jatuh di hadapan semua orang. Ia ingin terlihat kuat, meski dalam batinnya ia sudah hampir runtuh. Pak Surya mengangkat kepalanya, menatap semua yang hadir. Sebelum saya membacakan isi wasiat almarhumah Ibu Ratna,
Izinkan saya menyampaikan pesan beliau. Almarhumah menulis surat dengan tangannya sendiri, agar dibacakan terlebih dahulu. Pesan ini beliau tulis tidak lama sebelum beliau wafat. Ruangan kembali hening. Semua orang menegakkan tubuh, memperhatikan dengan saksama. Dina mendongak, mencoba menguatkan diri. Pak Surya membuka lipatan kertas yang sudah agak kusut. Suaranya tenang, tapi tegas. Anak-anakku, cucu-cucuku, dan keluarga yang kusayangi. Jika kalian mendengar surat ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jangan bersedih, karena hidup memang selalu berjalan, dan aku ingin kalian semua tetap rukun, saling mendukung, tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Beberapa orang mulai terisak pelan, mengenang sosok Nyonya Ratna yang penuh kasih semasa hidup. Dina pun menunduk, merasakan matanya panas. Ia teringat betapa ibu mertua itu selalu memperlakukannya dengan baik, seperti anak sendiri. Suara Pak Surya berlanjut. Aku tahu, setelah aku pergi, mungkin akan ada banyak perbedaan pendapat, banyak ketidakadilan yang terlihat, bahkan mungkin ada yang saling menyakiti. Tapi aku sudah memikirkan semuanya. Wasiatku ini bukan hanya tentang harta, melainkan juga tentang pelajaran hidup. Kalian akan mengerti setelah mendengar semuanya. Ruangan semakin tegang. Semua orang menahan napas, menunggu kelanjutan. Dina merasakan sesuatu di dadanya, perpaduan antara takut dan penasaran. Ia melirik sekilas ke arah Ferry. Pria itu duduk dengan wajah dingin, tangannya melingkar santai di kursi, seolah yakin dirinya akan mendapat bagian besar dari wasiat. Sementara wanita di sampingnya terlihat tersenyum tipis, penuh rasa percaya diri. Pak Surya meletakkan surat itu di meja, lalu mengambil lembaran lain. Baiklah, sekarang saya akan mulai membacakan isi wasiat resmi yang sudah disahkan. Semua kepala menoleh ke arahnya. Pertama, seluruh aset berupa tanah dan rumah utama di kawasan kota ini akan diwariskan kepada... Pak Surya berhenti sejenak, menatap lembaran di tangannya, lalu melanjutkan, akan diwariskan kepada menantuku, Dina. Seisi ruangan terhenyak. Suara bisikan berubah menjadi gumaman keras. Dina sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Matanya membelalak, dadanya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Ferry. Wajah suaminya memucat, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wanita di samping Ferry menggenggam lengan pria itu, terlihat resah. Bayi yang tadinya tenang, mulai merengek kecil seakan ikut merasakan kegelisahan ibunya. Dina masih terpaku. Ia bahkan nyaris tak bisa bernapas. Tak pernah sedikit pun ia membayangkan, ibu mertua akan menuliskan namanya di dalam wasiat sebesar itu. Pak Surya kembali melanjutkan bacaan, tanpa memberi waktu pada siapapun untuk menenangkan diri. Selanjutnya, rekening deposito sejumlah besar yang disimpan di Bank Sentra, juga akan diwariskan sepenuhnya kepada Dina, menantuku. Namun dengan syarat, Dina harus tetap menjaga rumah tangga dan nama baik keluarga ini. Suasana ruangan semakin riuh. Ada yang berbisik tak percaya, ada pula yang mengangguk-angguk pelan. Dina menunduk, tubuhnya bergetar. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh, mengalir pelan di pipinya. Ia merasakan campuran perasaan, haru, bahagia, tapi juga sakit hati. Karena di satu sisi, ia merasa dihargai oleh almarhumah Nyonya Ratna. Namun di sisi lain, ia melihat jelas bagaimana suaminya sendiri duduk bersama wanita lain dan membawa bayi yang bukan darah dagingnya. Ferry menggertakkan gigi, wajahnya semakin tegang. Ia hendak berbicara, namun menahan diri karena semua mata tertuju padanya. Dina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Bu, kenapa ibu melakukan ini? Apa ibu sudah tahu sesuatu sebelum pergi?" Pak Surya menutup dokumen sementara, memberi jeda agar suasana agak mereda. Tapi justru dalam jeda itu, tatapan-tatapan tajam dari kerabat mengarah pada Ferry dan wanita di sampingnya. Jadi, anak itu, terdengar bisikan keras dari salah satu paman. Dina menutup matanya, mencoba menguatkan diri. Ia tahu, apa yang ia lihat hari ini hanyalah permulaan dari badai besar yang akan datang. Hening panjang menyelimuti ruangan setelah Pak Surya menutup lembaran dokumen untuk sementara. Tidak ada satupun yang berani bersuara lantang, meski jelas terlihat dari wajah-wajah mereka bahwa isi wasiat yang baru saja dibacakan begitu mengejutkan. Beberapa kerabat saling melirik,
Seakan tak percaya bahwa harta sebesar itu jatuh ke tangan Dina, bukan anak kandung almarhumah. Dina duduk dengan tubuh kaku. Tangannya gemetar halus di atas pangkuan. Wajahnya menunduk, sementara air matanya belum berhenti mengalir. Ia merasa seperti berada di tengah pusaran yang besar, dihormati, dipandang, sekaligus diperbincangkan dalam satu waktu. Hatinya bergejolak. Ia bukan hanya memikirkan isi wasiat, tapi juga kenyataan pahit yang duduk tak jauh darinya. Suaminya sendiri bersama seorang wanita lain dan bayi mungil di gendongan. Suara berdeham terdengar. Salah seorang paman Ferry, Pak Hendra, angkat bicara dengan nada yang ditahan-tahan. Pak Surya, apakah Ibu Ratna tidak salah tulis? Bukankah wajar kalau rumah besar itu diwariskan kepada anak kandungnya langsung? Maksud saya, kepada Ferry. Bisikan-bisikan lain menyusul. Ya, aneh sekali. Seumur hidup, belum pernah saya lihat warisan sebesar itu diberikan ke menantu. Dina menunduk semakin dalam. Ia tahu komentar-komentar seperti itu pasti muncul. Sebagai menantu, ia memang selalu berada di luar garis darah keluarga. Namun almarhumah sudah mengambil keputusan, dan ia tidak punya kuasa apapun untuk menolaknya. Pak Surya tetap tenang. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Tidak ada kesalahan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Wasiat ini sah secara hukum." Almarhumah dengan sadar penuh menuliskan semua ini, disaksikan dan ditandatangani notaris resmi. Jadi, tidak ada yang perlu diragukan. Suasana ruangan makin tegang. Beberapa kerabat menghela napas, ada yang geleng-geleng kepala, ada juga yang diam dengan wajah tak terbaca. Dina memberanikan diri menatap sekeliling. Saat pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan mata Ferry, tubuhnya tersentak kecil. Wajah Ferry memerah, matanya tajam penuh amarah, seolah menuduh Dina telah mengambil sesuatu yang seharusnya miliknya. Dina segera mengalihkan pandangan, hatinya perih. Wanita di samping Ferry, yang masih misterius bagi Dina, menunduk sembari menenangkan bayi di pangkuannya. Namun senyum samar yang muncul di sudut bibirnya tidak lepas dari pengamatan beberapa kerabat. Ada yang menatapnya sinis, ada pula yang mulai berbisik lagi. Siapa perempuan itu? Apakah, jangan-jangan? Ya Tuhan, kalau benar, kasihan Dina. Dina menggenggam erat jarinya sendiri. Ia berusaha menahan diri, tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan semua orang. Meski batinnya hancur, ia tahu ibu mertuanya pasti punya alasan besar menuliskan wasiat seperti itu. Dan sekarang, tugasnya adalah tetap tenang, apapun yang terjadi. Pak Surya kembali membuka dokumen. Mari kita lanjutkan. Ada beberapa poin lain dalam wasiat ini. Suara gesekan kertas kembali terdengar. Semua mata tertuju pada map coklat di tangannya. Selain rumah dan deposito, ada juga beberapa aset usaha yang diwariskan. Untuk toko perhiasan dan satu unit ruko di kawasan pusat kota, almarhumah menuliskan, ia berhenti sejenak. Untuk Ferry, anak kandung beliau. Dina mendengar desahan lega dari arah suaminya. Ferry menyandarkan tubuhnya ke kursi, meski wajah tegangnya belum sepenuhnya hilang. Dina menatap sekilas, lalu menunduk lagi. Pak Surya melanjutkan, namun, ada catatan tambahan. Aset itu hanya bisa dikelola oleh Ferry apabila rumah tangga yang ia jalani tetap terikat dengan Dina, dan jika terjadi perceraian, hak penuh akan kembali kepada Dina. Seisi ruangan tercengang lagi. Kali ini lebih riuh daripada sebelumnya. Suara-suara kaget, komentar tajam, bahkan beberapa tawa kecil terdengar bersahut-sahutan. Luar biasa, almarhumah benar-benar sudah mengatur segalanya. Kalau begitu, Dina yang pegang kendali, bukan Ferry. Ini bisa jadi masalah besar. Dina sendiri membeku di kursinya. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Ia tidak pernah meminta semua ini. Ia hanya ingin hidup tenang bersama suaminya. Namun nyatanya, kehidupan malah membawanya ke pusaran konflik yang lebih rumit. Ferry tampak marah. Namun ia berusaha menahannya. Tangannya mengepal erat di atas meja. Sesekali ia menoleh ke arah wanita di sampingnya yang tampak resah. Bayi dalam gendongan kembali merengek, membuat suasana semakin tidak nyaman. Pak Surya menutup dokumen sementara, lalu menatap semua orang. Saya kira cukup untuk hari ini. Sisa isi wasiat akan saya bacakan setelah semua pihak lebih tenang. Yang jelas,
Keputusan almarhumah ini bersifat final dan sah secara hukum. Dina menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gejolak di dadanya. Ia tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Kerabat-kerabat mulai berdiri, beberapa menghampiri Dina untuk sekadar menepuk bahunya dan memberi semangat. Ada yang benar-benar tulus, ada juga yang sekadar basa-basi. Dina membalas semuanya dengan senyum tipis, meski hatinya terasa berat. Sementara itu, Ferry berdiri mendadak dan meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa. Wanita yang bersamanya buru-buru mengikutinya sambil menggendong bayi. Pemandangan itu menimbulkan bisik-bisik baru di antara keluarga. Dina hanya bisa duduk kaku. Ia tahu, hari-hari ke depan tidak akan pernah sama lagi. Suasana pagi di rumah warisan almarhumah ibu mertua Dina masih terasa hening. Matahari mulai menampakkan sinarnya, menembus jendela kaca besar yang ada di ruang tengah, menciptakan garis cahaya yang menimpa lantai marmer putih. Dina sudah bangun sejak subuh. Malam tadi ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hatinya dipenuhi berbagai rasa, mulai dari gelisah, ragu, hingga pasrah. Ia tahu, sebentar lagi momen besar akan datang, pembacaan wasiat ibu mertua. Dina berjalan pelan ke dapur. Dengan langkah ringan tapi hati berat, ia menyiapkan secangkir teh hangat. Uapnya mengepul, aromanya menenangkan, tapi pikiran Dina tetap saja berkecamuk. Ia duduk di meja makan sendirian, menatap kosong ke arah cangkir di depannya. Ingatannya kembali pada ibu mertua yang selama ini begitu berwibawa. Meski kadang keras, tapi sesungguhnya perhatian. Dina masih ingat bagaimana ibu mertua selalu menyambut tamu dengan senyuman, meski badannya sudah lemah karena sakit. Sejenak, Dina menghela napas panjang. Andai ibu masih ada, mungkin aku tidak harus menghadapi semua ini sendirian, batinnya lirih. Namun, ia juga sadar, inilah kenyataan yang harus ia hadapi. Wasiat itu bukan sekadar pembagian harta, melainkan akan membuka tabir sebenarnya. Siapa yang benar-benar dicintai dan dipercaya oleh almarhumah ibu mertua. Di kamarnya, Dina sudah menyiapkan pakaian sederhana namun rapi, gamis biru tua dengan jilbab senada. Ia memang tidak ingin tampil mencolok. Baginya, yang penting adalah menghadiri pembacaan wasiat dengan tenang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu akan ada kejutan besar. Di sisi lain, di rumah Ferry, suasana justru berbeda. Ferry terlihat sibuk di depan cermin, memakai jas hitam yang baru ia beli. Di sampingnya, seorang wanita muda berwajah cantik dengan dandanan penuh berdiri sambil menggendong bayi mungil. Wajah wanita itu sempat tersenyum puas melihat bayangan mereka di cermin. Ia, Ferry, dan bayi kecil itu tampak seperti keluarga bahagia. Wanita itu, gundik Ferry, merasa yakin bahwa kehadirannya di pembacaan wasiat akan menegaskan posisinya di mata keluarga besar. "Mas, yakin kita harus bawa bayi ini juga?" tanya sang gundik sambil menepuk-nepuk punggung si kecil yang mulai merengek. Ferry menatap sekilas, lalu menghela napas. "Tentu. Semua orang harus tahu kalau aku sudah punya keluarga baru. Lagi pula, biar Dina tahu tempatnya. Setelah ini, semua akan berubah." Ada nada kepuasan dalam suaranya. Ia membayangkan Dina akan terkejut, bahkan mungkin menangis saat melihat dirinya datang bersama wanita lain dan bayi yang jelas bukan darah daging Dina. Bayangan itu membuat Ferry merasa menang. Sementara itu, di ruang utama rumah warisan, beberapa anggota keluarga besar sudah mulai berdatangan. Ada paman-paman, bibi, serta sepupu-sepupu Dina dari pihak almarhumah ibu mertua. Mereka duduk rapi di kursi yang sudah ditata melingkar. Beberapa dari mereka sibuk berbisik, membicarakan kemungkinan isi wasiat. Ada yang menduga rumah besar itu akan dijual lalu dibagi rata. Ada juga yang yakin sebagian besar akan jatuh ke tangan Ferry sebagai anak laki-laki satu-satunya. Ketika Dina masuk dengan langkah tenang, beberapa pasang mata langsung menoleh. Ada yang tersenyum tipis, ada pula yang menatap dengan tatapan penuh iba. Dina hanya menunduk sopan, menyapa satu persatu yang ia lewati. Ia tahu, gosip tentang rumah tangganya dengan Ferry sudah menyebar kemana-mana. Namun, ia memilih diam, tidak ingin menambah bahan gunjingan. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar di halaman. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Dari balik jendela, terlihat Ferry turun dari mobil, membuka pintu untuk seorang wanita cantik yang menggendong bayi. Sesaat, suasana menjadi tegang. Beberapa anggota keluarga saling berbisik,
jelas terkejut dengan pemandangan itu. Dina yang duduk di kursi pojok hanya bisa menghela napas panjang. Ia sudah menduga Ferry akan melakukan sesuatu yang memalukan. Tapi ia tidak menyangka Ferry benar-benar akan membawa Gundik dan bayinya ke acara sepenting ini. Langkah Ferry tegap saat memasuki ruangan. Ia menggandeng tangan Gundiknya dengan penuh percaya diri, sementara bayi kecil di pelukan wanita itu sesekali merengek. "Assalamualaikum," ucap Ferry lantang, seolah ingin semua orang memperhatikan kehadirannya. Beberapa orang menjawab salamnya, meski dengan nada datar. Ada pula yang hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Suasana yang tadinya hangat mendadak jadi dingin. Dina tetap tenang. Ia menegakkan punggungnya, menahan perasaan yang bergolak di dada. Tidak ada air mata, tidak ada ekspresi marah. Ia tahu, waktunya belum tiba. Yang harus ia lakukan sekarang hanyalah menunggu dengan sabar. Seorang notaris paruh baya masuk membawa berkas tebal. Ia berjalan menuju meja panjang di tengah ruangan, lalu duduk dan merapikan kertas-kertasnya. "Baiklah, terima kasih semuanya sudah hadir. Sesuai permintaan almarhumah, hari ini kita akan membacakan wasiat beliau," ucap notaris dengan suara resmi. Suasana semakin hening. Semua mata tertuju ke arah notaris, termasuk Dina, Ferry, Gundik, dan seluruh keluarga besar. Dina menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Di sisi lain, Ferry menegakkan dada, merasa yakin semua harta akan jatuh ke tangannya. Gundiknya tersenyum tipis, membayangkan hidup mewah yang akan mereka jalani. Namun, tak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu apa isi wasiat itu. Dan sebentar lagi, semua rahasia akan terbuka. Notaris itu membuka map hitam besar di hadapannya. Tangannya terlihat terlatih, memeriksa lembaran-lembaran dengan seksama, lalu menyesuaikan kacamatanya yang agak turun di pangkal hidung. Semua yang hadir menahan napas, suasana hening seakan menyelimuti ruangan besar itu. Hanya suara bayi kecil di pelukan Gundik Ferry yang sesekali terdengar merengek, menambah ketegangan yang sudah pekat. Dina duduk tegak di kursinya. Wajahnya tampak tenang, meski dalam hati ada riak gelombang yang tak bisa ia kendalikan. Degup jantungnya makin kencang, seolah menandai bahwa sebentar lagi akan ada sesuatu yang besar terjadi. Ia melirik arah Ferry yang duduk dengan dada membusung, sementara Gundik di sampingnya tersenyum tipis penuh kemenangan. Beberapa kerabat saling berbisik pelan, jelas tak mampu menyembunyikan rasa penasaran. "Baiklah," suara notaris terdengar mantap, sesuai dengan surat wasiat yang ditulis oleh almarhumah Nyonya Ratna Wulandari, berikut isi dan ketentuannya. Ruangan seketika makin hening. Semua mata menatap pada notaris itu. Dina bisa merasakan betapa setiap orang menunggu kata demi kata yang keluar dari mulutnya. "Yang pertama," lanjut notaris, beliau menyatakan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah mendampingi selama masa sakitnya. Beliau juga berpesan agar keluarga tetap menjaga silaturahmi, tanpa terpecah belah oleh urusan harta. Beberapa kepala mengangguk. Ada yang terlihat terharu, ada pula yang hanya mendengarkan tanpa ekspresi. Dina menunduk sedikit, teringat masa-masa terakhir ibu mertua yang sering menekankan pentingnya menjaga keluarga. Notaris melanjutkan, "Yang kedua, beliau menuliskan pembagian harta waris. Rumah utama yang kita tempati sekarang." Ia berhenti sejenak, menatap lembaran dengan seksama, tidak jatuh kepada anak kandungnya, melainkan kepada menantunya, Dina. Suasana ruangan langsung bergetar. Beberapa orang menutup mulut, sebagian lagi berbisik kaget. Dina sendiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Tangannya refleks meremas jilbabnya sendiri, berusaha memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Ferry, di sisi lain, wajahnya seketika memucat. Senyum puas yang tadi menghiasi wajahnya lenyap seketika. "Apa?" Suaranya meledak spontan, tak peduli dengan tatapan orang-orang. "Tidak mungkin. Itu rumah peninggalan orang tua saya. Bagaimana bisa jatuh ke tangan Dina?" Gundiknya mencoba menenangkan, menepuk bahu Ferry, tapi jelas terlihat ekspresinya berubah tegang. Ia tak menyangka skenario yang ia bayangkan, bahwa mereka akan hidup mewah di rumah besar itu, runtuh begitu saja hanya dalam satu kalimat. Notaris tetap tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi reaksi seperti itu. "Semua yang saya bacakan tertulis resmi dan ditandatangani almarhumah dengan saksi sah. Dalam surat wasiat disebutkan bahwa rumah utama diberikan kepada menantunya,
Dina, karena beliau percaya Dinalah yang paling menjaga, merawat, dan mendampingi beliau hingga akhir hayat. Sedangkan anak kandung beliau, yaitu saudara Ferry, dinilai lalai dalam kewajiban sebagai anak dan lebih banyak mengabaikan ibunya sendiri. Suasana makin riuh. Beberapa kerabat saling berbisik keras. Sebagian bahkan menatap Ferry dengan tatapan kecewa. Ada yang mengangguk-angguk setuju, seakan mengingat kembali bagaimana Dina memang selalu setia menemani almarhumah, sementara Ferry jarang terlihat. Dina masih terpaku, tapi kali ini bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum lega, seakan beban besar yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Ia merasa air matanya menggenang. Namun ia berusaha menahannya agar tidak jatuh di depan semua orang. Ferry semakin gusar. Tidak bisa. Tidak adil. Itu rumah saya juga berhak. Ibu saya sendiri yang membangunnya. Mana mungkin diberikan pada orang lain, bahkan bukan darah dagingnya. Notaris menatap Ferry tajam. Maaf, Pak Ferry, semua ini sudah legal. Wasiat ini dibuat langsung oleh almarhumah, lengkap dengan saksi dan bukti. Tidak ada yang bisa membantah kecuali melalui jalur hukum. Namun, isi wasiat akan tetap berlaku selama belum ada keputusan lain dari pengadilan. Ferry terdiam, wajahnya merah padam. Gundiknya menggigit bibir. Tak berani berkata apa-apa. Bayi kecil yang digendongnya mulai menangis keras, seolah merasakan ketegangan suasana. Notaris kembali melanjutkan, selain itu, ada beberapa aset lain yang juga dibagi. Toko perhiasan milik almarhumah jatuh ke Dina. Beberapa tanah di luar kota dibagi rata untuk saudara-saudara lain, dan tabungan pribadi akan diberikan sebagian kecil untuk anak cucu. Tetapi yang paling utama adalah, rumah besar ini beserta isinya, seluruhnya diwariskan kepada Dina. Sekali lagi ruangan riuh. Beberapa orang terlihat lega karena mereka masih mendapat bagian. Namun jelas sorotan utama tetap tertuju pada Dina. Ia yang tadinya dianggap hanya menantu biasa, kini menjadi pemilik sah rumah besar sekaligus pewaris aset paling berharga. Dina menarik napas dalam-dalam. Hatinya penuh syukur, namun juga berat. Ia tak pernah menginginkan harta ini, ia hanya ingin dihargai dan dianggap. Tapi ia juga sadar, dengan wasiat ini, posisinya di hadapan Ferry dan keluarganya berubah drastis. Ferry memukul meja keras-keras hingga beberapa orang terkejut. Aku tidak akan diam saja. Aku akan gugat. Aku akan rebut semua ini kembali. Namun, beberapa kerabat langsung menegur. Ferry, jaga ucapanmu. Ingat, ini keputusan ibu sebelum wafat. Kalau kamu benar-benar sayang, kamu harusnya hormati keputusannya. Benar. Justru Dina yang paling setia menemani ibu. Kami semua lihat itu. Kamu kemana saja selama ini? Sahut yang lain dengan nada tajam. Ferry semakin terpojok. Gundiknya menunduk. Malu, sementara Dina hanya duduk dengan tatapan tenang. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Tapi kali ini ada kilatan berbeda di matanya. Kilatan kepuasan, bukan karena harta, melainkan karena kebenaran akhirnya terungkap di hadapan semua orang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dina merasakan dirinya berharga. Suasana ruang utama setelah pembacaan wasiat selesai masih terasa panas. Meski notaris sudah menutup mapnya, riak-riak perdebatan tak bisa begitu saja mereda. Beberapa anggota keluarga mulai berdiri, ada yang langsung menghampiri Dina untuk menyalaminya. Ada pula yang memilih menjaga jarak sambil berbisik-bisik dengan wajah penuh tanda tanya. Dina masih duduk di kursinya. Tangannya meremas jilbab. Dadanya naik turun menahan rasa yang bercampur aduk. Ia tak pernah menyangka, warisan sebesar ini akan jatuh padanya. Bukan karena ia merasa tak layak, tapi karena ia tahu banyak mata yang akan memandang iri, penuh amarah, bahkan mungkin ingin menjatuhkannya. Namun, dalam hati kecilnya, ada secercah rasa puas. Semua pengorbanan dan air matanya selama ini akhirnya tak sia-sia. Ferry berdiri dengan wajah merah padam. Ia menatap Dina tajam, seolah ingin menelanjangi ketenangan istrinya di hadapan semua orang. Gundik di sampingnya berusaha meredam dengan menarik lengan bajunya, tapi Ferry menepis kasar. Bayi kecil di gendongan Gundik itu kembali menangis keras, membuat beberapa orang menoleh tak nyaman. Semua ini tidak masuk akal, seru Ferry dengan suara lantang. Dina sudah menghasut ibu saya saat masih hidup. Saya tahu, semua ini hasil tipu dayanya.
Beberapa kerabat langsung menoleh dengan tatapan kecewa. Salah satu paman yang duduk di dekat pintu berdiri dan berkata tegas, "Ferry, jangan sembarangan menuduh. Semua orang tahu siapa yang selalu menemani ibu di masa-masa terakhirnya. Kamu? Bahkan saat ibu sakit keras pun kamu jarang pulang. Bagaimana mungkin kamu bicara seperti itu sekarang?" Suasana riuh. Ada yang mengangguk-angguk setuju, ada yang mencoba menenangkan. Gundik Ferry makin gelisah. Ia tahu semua mata kini juga tertuju padanya. Statusnya yang tadinya coba ia tunjukkan dengan penuh percaya diri, kini malah menjadi bahan gunjingan. Dina akhirnya berdiri perlahan. Ia melangkah maju, berdiri tegak di tengah ruangan. Semua mata menatapnya, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, "Saya tidak pernah meminta warisan ini. Semua ini adalah keputusan ibu. Saya pun kaget ketika mendengar isi wasiat. Tapi kalau ibu memilih saya, itu karena beliau tahu siapa yang ada di sisinya hingga akhir hayat. Saya tidak butuh pengakuan siapapun, karena yang terpenting adalah doa saya untuk ibu tidak pernah berhenti." Kata-kata itu membuat beberapa orang terdiam. Ada yang terlihat terharu, ada pula yang menghela napas panjang. Ferry mendengus, wajahnya semakin memerah. "Kamu jangan sok suci, Dina. Semua ini permainanmu. Aku akan bawa ini ke pengadilan." Notaris yang masih duduk akhirnya angkat bicara. "Pak Ferry, saya mohon Anda menenangkan diri. Kalau memang ada keberatan, jalurnya sudah jelas. Tapi saya ingatkan, isi wasiat ini sudah sah dan legal. Menggugat hanya akan memakan waktu, biaya, dan bisa mempermalukan keluarga sendiri." Kalimat itu membuat ruangan semakin tegang. Ferry menatap notaris dengan pandangan marah, namun ia tak mampu menjawab. Gundiknya menunduk makin dalam, sementara bayi di pelukannya berhenti menangis, hanya merengek pelan. Dina menoleh sebentar ke arah Ferry. Ada luka yang masih menganga di hatinya melihat laki-laki yang dulu ia cintai berdiri di sisi wanita lain. Tapi kali ini ia tak lagi merasa kalah. Ada kekuatan baru dalam dirinya. Sebuah keyakinan bahwa ia tidak akan lagi diinjak-injak. Kerabat-kerabat lain mulai bergerak. Beberapa menghampiri Dina. "Kamu sabar ya, Dina. Jangan dengarkan omongan Ferry. Kami semua tahu siapa yang benar." Ucapan-ucapan itu membuat Dina merasa ada yang mendukungnya. Meski ia juga sadar, sebagian hanya sekadar formalitas. Di luar rumah, suara burung bercicit seakan menjadi latar dari semua kegaduhan ini. Matahari semakin tinggi, sinarnya menembus jendela besar dan jatuh tepat ke wajah Dina yang berdiri tegak. Seolah alam pun ikut menjadi saksi bahwa hari itu adalah titik balik hidupnya. Ferry akhirnya menarik lengan gundiknya kasar. "Ayo kita pergi. Aku tidak mau lagi dengar semua omong kosong ini." Mereka berdua berjalan cepat keluar ruangan, meninggalkan bisik-bisik para kerabat. Beberapa orang menggelengkan kepala, kecewa dengan sikap Ferry. Dina hanya berdiri mematung, menatap punggung Ferry yang menjauh. Ada rasa perih, tapi juga ada kepuasan dalam hatinya. Ketika pintu besar itu menutup kembali, ruangan jadi lebih lega. Beberapa kerabat mulai berdiri, pamit, ada pula yang kembali menghampiri Dina untuk menyalaminya. Dina menjawab semuanya dengan tenang. Dalam hati ia berjanji, warisan ini bukan untuk dirinya semata. Ia akan menjaganya, merawatnya, dan memastikan amanah dari ibu mertua tidak sia-sia. Tapi ia juga tahu, ini baru permulaan. Ferry pasti tidak akan tinggal diam. Dina menatap ke arah langit-langit rumah besar itu. Hatinya bergemuruh, tapi bibirnya tersenyum tipis. Ada kepuasan yang tak bisa ia sembunyikan, karena pada akhirnya, kebenaran berpihak kepadanya. Dan di dalam dirinya, lahirlah tekad baru, bahwa ia akan bertahan, berdiri tegak, dan tak akan lagi membiarkan siapapun merendahkannya. Hari-hari setelah pembacaan wasiat itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Dina. Rumah besar peninggalan ibu mertua kini sah menjadi miliknya. Bukan sekadar bangunan megah dengan dinding kokoh, tapi juga tempat yang menyimpan kenangan, luka, dan air mata. Setiap sudutnya pernah menjadi saksi perjalanannya sebagai seorang menantu yang sering dianggap remeh, sekaligus saksi pengorbanan yang tak pernah dipandang. Malam pertama ia tidur di kamar utama, Dina tak bisa menahan air mata. Bukan karena harta itu kini jadi miliknya, tapi karena rasa syukur bercampur rindu.
Ia teringat wajah ibu mertua yang tersenyum lemah di ranjang sakit, genggaman tangan yang tak ingin lepas, serta pesan terakhir yang kini terbukti lewat wasiat, jangan pernah berhenti jadi kuat, Dina. Sementara itu, Ferry dan gundiknya semakin tenggelam dalam konflik. Gugatan yang mereka ajukan berulang kali ditolak. Saksi-saksi membenarkan pengorbanan Dina, dan opini keluarga pun semakin tajam menuding kelalaian Ferry. Sedikit demi sedikit, harga dirinya runtuh. Orang yang dulu merasa berkuasa kini harus menanggung malu, bahkan di depan keluarganya sendiri. Dina tidak pernah membalas dendam dengan cara kasar. Ia hanya berdiri tegak, menghadapi semua dengan kepala tegak dan hati lapang. Sikapnya yang tenang justru membuat orang-orang segan. Perlahan, banyak kerabat mulai menaruh hormat, bukan karena ia pemilik warisan, tapi karena ketegaran yang ia tunjukkan di tengah badai. Di halaman rumah besar itu, Dina sering duduk sendirian di bangku taman, menatap langit sore. Angin sepau-sepau membawa aroma bunga melati yang dulu disukai ibu mertua. Saat itulah Dina tersenyum. Bukan lagi senyum getir, melainkan senyum yang penuh keyakinan. Ia tahu, hidupnya tidak berhenti di sini. Perjalanan masih panjang, luka masih ada, dan tantangan akan terus datang. Tapi ia sudah menemukan dirinya yang baru. Seorang Dina yang tidak lagi mudah direndahkan, seorang wanita yang berdiri di atas kebenaran, dan seorang jiwa yang kini tahu arti kekuatan. Wasiat itu bukan hanya tentang harta. Wasiat itu adalah pengakuan, sebuah tanda bahwa setiap pengorbanan Dina tak pernah sia-sia. Dan pada akhirnya, itu jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa ia genggam.